Pemirsa Intens Investigasi, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan oleh aksi Ahmad Dhani yang mengunggah video kontroversi tentang mantan istrinya, Maya Estianty. Ya, video berdurasi 24 menit itu berisi kompilasi pernyataan Maya Estianty di berbagai podcast yang oleh Ahmad Dhani dianggap sebagai bentuk gibah dan fitnah terhadap dirinya serta keluarganya. Hal ini terkait mulai dari tudingan mendua Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela yang dianggap sudah memisahkan Maya Estianty dengan ketiga anaknya dan juga beberapa hal panas lainnya. Tentunya hal ini juga langsung memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, mengingat hubungan keduanya yang sempat memanas pasca perceraian itu belum lama ini seolah menyejukkan di acara pernikahan anak mereka, Al Ghazali dan Alisa. Lantas benarkah unggahan video tersebut dilakukan karena Ahmad Dhani ingin membela istri dan anak-anaknya yang kerap menjadi sasaran negatif warganet? Sebagai ustadz yang dekat dengan Ahmad Dhani, menurutnya apa yang membuat Ahmad Dhani memprivat postingan kompilasi yang dianggapnya fitnah itu? Benarkah karena sang ustadz yang sempat memperingati Ahmad Dhani agar jangan membahas masalah pribadi di media sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh langkah Ahmad Dhani yang mengunggah video kompilasi pernyataan lama Maya Estianty yang menurutnya adalah fitnah terhadap keluarga barunya itu akhirnya membuat Ustadz Dery Sulaiman memberikan responnya. Dijelaskan oleh sang ustadz, alasan Ahmad Dhani mengunggah kompilasi dugaan fitnah tersebut karena ingin melindungi keluarga barunya dan kedua anaknya Mulan Jameela, Safia dan Ali. Ditegaskan sang ustadz, unggahan itu ditujukan untuk melindungi anak-anaknya karena anak-anaknya itu adalah hidup Ahmad Dhani. Ustadz Dery pun mengingatkan agar kita tidak mudah menghakimi seseorang karena semua peristiwa ada sebabnya. Selanjutnya, Ustadz Dery juga ungkap bahwa Ahmad Dhani pun sempat memprivat unggahan kompilasi fitnah tersebut. Namun beberapa hari kemudian diunggahnya kembali. Aku bilang kasihan anak-anak juga, Mas Dhani memang kuat, tapi anak-anak gimana? Terus ya justru beliau membuat video itu justru niatnya untuk memprotek, membela anak-anaknya. Itu. Jadi ya kita gini loh, kita tuh jangan menjadi orang yang mudah menghakimi siapapun juga. Ya apapun pasti ada sebab akibat dan sebagainya. Dan terus aku bilang alangkah baiknya kalau masalah ini tidak dibawa ke sosmed. Nah, dalam lama kemudian tuh Mas Dhani private itu postingan. Dan saya juga sampaikan pesan dari guru saya Ustadz Abdul Hadromi di Malang kan, disuruh untuk lebih baik berdamai, baik-baik gitu daripada harus konflik kasihan anak-anak itu aja. Niat beliau seperti itu. Tapi kan kadang-kadang nggak semua niat baik itu hasilnya baik kan. Hidupnya untuk anak-anaknya aja. Dan dia sangat cinta sama semua anaknya. Ketika ditanya pilih mana Safia atau Al, dia nangis malah. Mas Dhani malah berkaca-kaca matanya, nggak bisa. Nah, Mas Dhani itu hidupnya untuk anak-anaknya aja. Dan dia sangat cinta sama semua anaknya. Ketika ditanya pilih mana Safia atau Al, dia nangis malah. Mas Dhani malah berkaca-kaca matanya, nggak bisa. Dia kalau ada urusan, dia kalau anak-anaknya disedih, ya dia seperti yang aku tahu itu seperti itu Mas Dhani. Sama Safia itu agak berlebihan sayangnya karena memang perempuan satu-satunya. Sangat-sangat sayang. Selain itu, Ustadz Dery juga menanggapi cara Ahmad Dhani memperlakukan anak-anaknya. Menurutnya, artis pentolan Bandewa itu terlalu berlebihan
apalagi terhadap ketiga anaknya dari Maya Estianty, Al, El dan Dul yang kini sudah beranjak dewasa. Ustadz Dery juga menyebut bahwa sebenarnya Ahmad Dhani menanggapi komentar netizen dengan biasa saja, mengingat musisi sekaligus politikus itu memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selain itu, ia juga selalu mempunyai dalil di balik semua yang sudah dilakukannya. Jadi Mas Dhani ini sama semua anak-anaknya dia sayang. Berlebihan lah kalau menurutku Mas Dhani ke anak-anaknya itu memang luar biasa. Mas Dhani itu benar, wallahi ya, bagi dia caci maki kayak gimana pun gak mengesan dengan hati dia. Aku tahu, aku udah pernah melihat dia baca komen semua, dia biasa aja. Dia gak ngaruh bagi dia tuh orang-orang yang bully dia, orang yang gak paham maksud dia. Orang gak paham maksud dia, orang gak paham bahasa dia, itu Mas Dhani seperti itu kan. Confident beliau kan tinggi kalau udah mengambil keputusan. Nah, meskipun menurut kita itu salah, tapi Mas Dhani sudah punya alibi, punya dalil juga untuk berbuat hal semacam itu. Mengejutkan langkah Ahmad Dhani yang mengunggah video kompilasi pernyataan lama Maya Estianty yang menurutnya adalah fitnah terhadap keluarga barunya itu juga berdampak bagi El Rumi. Dan saat ditemui awak media, kekasih Syifa Haju ini pun memberikan aksi diamnya terkait unggahan sang ayah tentang kompilasi dugaan gibah Maya Estianty sang bunda. Tentang uploadan ayah, konten ayah yang di jalan boleh ya? Gimana sih konten ayah terbaru El? Bunda. Iya, El mungkin belum nonton, tapi udah viral. El Bunda. Bunda sendiri udah tahu atau belum sih? Bukan hak, jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih El? Jadi El yang dikejar-kejar. Sebelumnya, Maya Estianty juga sempat berpesan kepada putra-putranya agar berbahagia dalam hubungannya dan tidak bertahan dalam hubungan yang toksik. Menurutnya, jika dalam hubungan itu tidak ada kebahagiaan, maka sebagai seorang ibu, ia mendukung putranya agar berpisah saja. Selain itu, istri Irwan Musri ini juga berpesan kepada anak-anaknya agar menjadi pria yang bertanggung jawab dan tidak selingkuh. Alasannya, jika selingkuh akan merusak hubungan keluarga. Loh, kalau restu aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Sebelum hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali memanas, hubungan keduanya pernah tampak baik-baik saja saat acara pernikahan Al Ghazali dan Alisa. Lantas benarkah saat hari bahagia sang anak, Ahmad Dhani juga sempat ungkap kalau ia juga bahagia karena Maya Estianty sudah dapatkan suami yang lebih baik daripada dirinya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, pernikahan Al Ghazali dan Alisa masih menjadi perhatian publik. Pasalnya pada momen acara resepsi mereka yang digelar secara intimate pada 16 Juni 2025 lalu, Ahmad Dhani memberikan nasihat menyentuh dan penuh makna untuk Al dan Alisa. Ya, musisi berusia 53 tahun ini menyampaikan pesannya di hadapan para tamu yang datang.
Selain itu, mengejutkan Ahmad Dhani juga ungkap kalau ia bahagia melihat Maya Estianty mendapatkan suami yang baik seperti Irwan Musri. Bahkan ia terang-terangan, ia sebut mantan istrinya itu sudah mendapatkan suami yang lebih baik daripada dirinya. Dan menurutnya juga, itu tergantung orang-orang menilainya seperti apa. Serta menurutnya tidak ada yang salah dengan Irwan Musri. Saya bahagia mempunyai anak laki-laki pertama, putra mahkota yang berhasil mendapatkan istri yang saya sebut the most beautiful girl in Indonesia. Saya bangga kepada Al. Nasihat yang selalu saya berikan kepada Al adalah bahwa Al adalah kakak kedua dari El dan dulu waktu itu belum ada Ali, belum ada Safia. Saya selalu always kasih nasihat kepada Al bahwa you are the big brother. Adik-adikmu harus look up to him, harus look up to Al. Dan selama ini El dan Dul, selama ini Al berhasil membuat El dan Dul respect to his old brother. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Ya biasa aja kan, biasa aja. Maksudnya itu adalah statement yang akhirnya shock. Alisa juga shock waktu. Masa? Iya. Apa juga? Oh, gitu. Ada. Oh itu ya. Tergantung orang-orangnya kan menilainya kan ya kan. Ya nggak ada yang salah kan, Irwan Musri kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan. Saya nggak bilang jauh lebih baik. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya gitu kan. Orang bisa melihat. Sebelumnya, Ahmad Dhani juga terang-terangan mengakui bahwa sejujurnya ia tak ingin hadir di acara resepsi intimate Al karena ia mengetahui bahwa hampir semua tamu yang diundang adalah teman dari Maya Estianty. Selain itu, ia juga sama sekali tidak dilibatkan di acara satu ini. Namun menurut Dhani, ia melihat Al dan demi sang anak juga maka ia menyempatkan diri untuk hadir. Ya nggak apa-apa, emang dari awal kan emang tidak diniatkan untuk. Jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya, tapi karena saya ngelihat Al saya harus datang demi Al. Jadi saya datang demi Al kemarin itu. Sesungguhnya saya malas karena saya nggak tahu apa ini acara apa saya nggak tahu. Ya mungkin juga, pokoknya intinya kita tidak dilibatkan lah, dalam undangan pun kita juga nggak tahu mengundang siapa. Lepas dari ungkapan mengejutkan Ahmad Dhani untuk mantan istrinya di momen acara resepsi intimate, Ahmad Dhani ungkap rasa syukurnya karena acara ngunduh mantu yang dibuatnya berjalan lancar dan sukses. Lalu seberapa puasnya Ahmad Dhani terhadap acara ngunduh mantu Al dan Arisa yang sudah dibuatnya itu? Benarkah menurutnya, acara ngunduh mantu itu akan jadi momen paling spektakuler sepanjang sejarah? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Di tengah ungkapan mengejutkan Ahmad Dhani, musisi kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini juga sempat mengungkapkan rasa puasnya usai menggelar unduh mantu megah yang ia klaim paling spektakuler. Menurutnya, semua usahanya untuk menggelar acara tersebut adalah hadiah yang setara untuk Al-Ghazali setelah tinggal bersamanya selama 27 tahun. Dan sebagai ayah, Ahmad Dhani juga mengakui bahwa semua usahanya untuk menggelar sebuah acara dengan anggaran mendekati 24 miliar rupiah tersebut. Jadi menurutnya, ini memang jadi hadiah spesial buat Al. Dan Al juga menerimanya dengan penuh sukacita. Karena menurutnya, selama ini ayahnya sudah memberikan banyak pembelajaran tentang kehidupan. Dan di saat Al menapaki kehidupan baru bersama Alisa, ia juga mendapat kado berupa pesta unduh mantu yang luar biasa. Pesta pernikahan termegah abad ini. Ini kan harga yang setara lah dengan hidup bersama Al selama 27 tahun ya. Dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus. Dan sekarang udah nikah selama 27 tahun. Nah, ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara. Hadiah yang setara dari saya buat Al. Buat ayah yang telah mengajarkan aku kehidupan, yang telah mengantarkan aku sejauh ini sampai umur 20 tahun, dan aku sekarang udah memulai kehidupan baru. Dan mungkin ini adalah hadiah terspesial aku dari ayah. Terima kasih ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.